Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, keberkahan sehingga kita bisa dapat berkumpul yang berbahagia ini dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang biasa disebut pertemuan kelompok P2K2. Nah, bagaimana kabar ibu semuanya? Sehat-sehat semuanya? Bahagia hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau ibu-ibunya semuanya ada di sini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan tetap bugar. Semoga seterusnya Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa dapat beraktivitas seperti biasa tanpa adanya kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu masih ada ingat nggak dengan apa materi yang sudah pernah disampaikan di materi yang pada bulan lalu? Materi apa yang sudah disampaikan pada bulan lalu? Kira-kira apa sih menurut ibu yang ibu tangkap makna dan hasil dari pertemuan materi yang sebelumnya? Kira-kira ibu masih pada ingat? Atau ada yang lupa, ada yang lupa ingat? Nah, supaya ibu-ibu semuanya tidak lupa ingat, mungkin alangkah baiknya mungkin ibu bisa melihat buku modul tentang kesejahteraan sosial yang ada pada ibu semua di depan ibu. Coba bu buka kembali di bukunya itu dengan di lembaran dengan modul kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas berat. Mungkin bisa ibu lihat di situ, dan di situ mungkin ibu bisa mengingat kembali apa kira-kira hasil dari materi kita sebelumnya. Nah, kalau ibu kira-kira belum bisa menyampaikan ataupun belum tahu sih apa sih maknanya, mungkin saya sedikit bisa membantu kembali, mengulang kembali apa sih pesan yang kita dapatkan atau makna dan hasil pelajaran kita dapatkan dari materi sebelumnya. Yaitu yang pertama ya adalah adanya keterpenuhan atau bisa dibilang memenuhi hak-hak disabilitas. Nah, hak-hak disabilitas yang bisa untuk hidup, untuk bersekolah, untuk bekerja, dan untuk beribadah. Nah, itu sebagian contoh untuk hak-hak sebagai disabilitas. Itu pertama. Yang kedua, pelayanan terhadap disabilitas harus diberikan. Nah, contoh seperti apa? Memberi makan, memberi kasih sayang, perhatian, dan juga membuat jati diri dia atau tanda pengenalan diri dia seperti KTP, KA, dan BPJS Kesehatan. Itu sebagai salah satu contoh pelayanan yang seharusnya yang didapatkan oleh penyandang disabilitas, karena semuanya penyandang disabilitas semua sama, tidak ada beda dengan orang-orang pada umumnya. Nah, yang ketiga yaitu penyandang disabilitas tidak boleh mendapatkan diskriminasi dari siapapun, karena mereka mempunyai hak sama untuk hidup. Jadi tidak boleh dapat diskriminasi atau dapat kekerasan dari siapapun, karena mereka di dalam undang-undang ataupun dalam masyarakat yang sama, tidak ada yang beda. Nah, itu beberapa seperti yang saya bantu sampaikan untuk pembahasan materi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya bu, kita masuk sesi yang ke-14 atau yang terakhir, yaitu kesejahteraan sosial dengan modul kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas berat, yaitu pengertian lansia. Nah, di sini ibu bisa kira-kira ibu ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih pengertian dari lansia? Ayo ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu semua yang di rumahnya ada lansia di rumahnya, mungkin sedikit bisa menjelaskan dan membantu saya untuk menjelaskan apa sih pengertian dari lansia tersebut. Ya, ibu-ibu, mungkin Ibu Dina, Ibu Sri mungkin bisa menyampaikan apa pengertian lansia secara mungkin yang seperti ibu ketahui. Nggak tahu ya, oke. Nah, di sini mungkin saya sedikit menjelaskan, menyampaikan apa sih pengertian lansia itu. Nah, di sini bu ada dua pengertian. Yang pertama, menurut WHO lansia itu terbagi atas 4, yaitu usia pertengahan, yaitu di umur 45 sampai 59 tahun, lanjut usia di usia 60 sampai 74 tahun, lansia
lanjut usia tua itu dari 25 sampai 90 tahun, dan lanjut usia sangat tua yaitu 90 tahun ke atas. Nah, selanjutnya ada juga peraturan lansia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 98. Nah, apakah itu? Yang pertama, lansia di atas 60 tahun. Nah, kalau di kita di PKH, lansia itu pada umur 70 tahun. Nah, pada undang-undang itu lansia itu berumur 60 tahun ke atas. Nah, yang kedua, lansia yang potensial. Lansia potensial ini adalah para lanjut usia yang mana mereka mampu melakukan kegiatan dan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Itu dia. Sebaliknya malah yang ketiga yaitu lanjut usia yang tidak potensial, yang mana mereka tidak melakukan, yang tidak bisa, tidak mampu melakukan dan melaksanakan aktivitasnya dan masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Mereka tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa melakukan apapun, kegiatan apapun itu, dan mesti mengharapkan bantuan dari orang lain. Nah, itu dia Bu, pengertian yang berbeda dari WHO dan juga dari menurut undang-undang kita. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa pengertian lansia itu adalah pada usia 60 tahun ke atas. Kalau kita kategorikan secara umum ataupun kita ambil jalan tengahnya, rata-rata lansia itu dari 60 ke atas. Nah, itulah Bu mungkin yang bisa sampaikan, membantu menjelaskan apa sih pengertian lansia. Nah, selanjutnya terkadang lansia ini terkadang terjadi permasalahan atau kondisi yang terjadi pada lansia. Nah, apa sih kondisi permasalahan terjadi pada lansia? Nah, terkadang kita harus juga memahami apa sih kebutuhan lansia itu, bagaimana sih memahami lanjut usia itu seperti apa. Nah, di sini terbagi 4 kategori, yaitu fisik ataupun biologis. Yang selanjutnya itu kondisi permasalahan terbagi 4, yaitu fisik atau biologis, yang kedua juga psikososial, yang ketiga spiritual atau rohani, yang keempat adalah mungkin itu saya lupa, mungkin 3 atau 4, mungkin salah satu untuk menjelaskan saya agak lupa. Nah, mungkin di sini Bu, mungkin kita akan membagi kelompok dengan sesuai fungsinya, yaitu kelompok fisik bisa menjelaskan bagaimana sih kondisi fisik lansia itu, seperti apa perubahan dari lansia dari segi fisiknya. Mungkin kelompok dari psikososial, bagaimana sih perubahan kelompok dari segi sosialnya, dan bagaimana sih perubahan dari spiritualnya ataupun rohaninya. Nah, mungkin akan kita bagi kelompok, dan nanti setiap kelompok akan menjelaskan apa sih yang dialami, bagaimana kita memahami lansia dengan kondisi tersebut, dengan kelompok tersebut masing-masing. Nah, itu sudah kita bagi, Ibu sudah tahu kelompoknya, bagaimana apa tugasnya di dalam kelompok. Nah, oke. Mungkin Ibu silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing. Setelah itu nanti akan kita sampaikan hasil diskusi dari ibu-ibu semuanya. Ya, ibu-ibu sudah siap semuanya? Nah, terima kasih ibu-ibu. Mungkin di sini bisa saya bantu ya Bu ya, dari segi penjelasan ibu, apa yang sudah sampaikan ibu-ibu semuanya. Mungkin saya bisa membantu bahwasannya kondisi masa terjadi pada lansia itu adalah fisik. Fisik itu perubahan kondisi di mana fungsi organ tubuhnya yang menyebabkan kulit kering, kulit keriput. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya bagaimana sih dari segi psikososialnya, yaitu perubahan secara emosional yang merasa kesepian, takut, cemas, dan merasa sendiri, tidak ada kawan. Nah, itu ciri-ciri dari orang yang permasalahannya dari psikososial. Nah, dari segi struktur dan rohani, yaitu jarang beribadah dan kurangnya mau berbagi dan bergaul pada orang lain. Nah, itu sih beberapa permasalahan yang terjadi sekarang sama beberapa lansia. Nah, selanjutnya bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan lansia? Nah, di sini ada beberapa peran penting dari stakeholder atau beberapa
beberapa lembaga pemerintah juga ikut membantu dalam melaksanakan bagaimana sih upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi lansia. Nah, yang pertama yaitu peran pemerintah dalam mengupayakan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan lansia, yaitu dengan memberikan hak dia untuk dapat menjangkau ataupun dapat mengakses sarana dan prasarana umum. Itu juga seperti memberikan jalan kepada para disabilitas, memberikan tempat untuk disabilitas. Itu satu program pemerintah untuk membantu peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Nah, yang kedua yaitu peran masyarakat, bagaimana para masyarakat ini bisa mengajak untuk bergaul, untuk bertemu secara kelompok lansia, untuk melakukan pertemuan, untuk bersosialisasi. Nah, itu sebagai salah satu peran dari masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu dengan moto yuk peduli lansia. Kenapa sih yuk peduli lansia? Karena di sini peduli lansia itu kita memberikan makan mereka dengan haknya, itu dengan memberi makan pasien yang sunnah, mengganti pakaiannya, memberi kasih perhatian. Itu salah satu ataupun beberapa contoh upaya bagaimana kita melakukan peningkatan kualitas bagi kesejahteraan lanjut usia. Nah, mungkin ibu-ibu pada sesi ini mungkin hanya itu yang bisa saya dapat jelaskan. Kira-kira ada pertanyaan ibu-ibu, kira-kira apa saran atau masukan ataupun yang bisa kita diskusikan di sini, kira-kira ada yang bisa disampaikan ibu-ibu? Nah, oke ibu-ibu, mungkin ini pesan penting yang bisa disampaikan pada sesi ini, yaitu semua para penyandang disabilitas mempunyai hak dan kebutuhan yang sama di mata dunia, seperti yang dijelaskan oleh WHO tadi ataupun dari lembaga undang-undang yang ada di negara kita. Mereka mempunyai hak dan kebutuhan yang sama sebagai warga dan bernegara. Nah, selanjutnya berilah mereka kasih sayang dan perhatian sebagaimana mereka juga sebagai orang tua kita yang telah membesar kita dari mengandung sehingga melahirkan. Nah, yang terakhir adalah pesan penting yang kita dapat hari ini, yaitu tidak tidak bolehnya ada diskriminasi terhadap lansia, karena lansia mempunyai hak kehidupan yang sama sebagai warga negara di mata secara umum. Nah, itu dia Bu, mungkin pesan penting itu yang bisa sampaikan pada sesi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semuanya, dan bagi ibu-ibu yang mempunyai keluarga lansia di rumah mungkin bisa dapat dipraktikkan ataupun bisa digambarkan, bisa dipelajari lagi dengan buku modul yang ada pada ibu itu. Kalau ada setengah waktu boleh ibu pelajari bentar, ibu cari apa sih yang kita dapat dari pelajaran sesi ini. Mungkin itu bisa ibu praktikkan di rumah dan semoga bermanfaat bagi ibu semuanya. Terima kasih ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk dapat hadir di pertemuan peningkatan kelompok keluarga atau yang biasa kita sebut P2K2. Terima kasih ibu. Mungkin kita akan bertemu pada sesi selanjutnya. Semoga ibu selamat sampai tujuan di rumah dan tetap selalu sehat dan bugar, tetap semangat, dan kita akan bertemu pada pertemuan kelompok berikutnya. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.